Halo, kali ini aku akan mengambil studi kasus penjualan ikan asar. Dalam hal ini mata kuliah SPK, Sistem Pengambilan Keputusan. Tujuan pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan, di mana suatu perusahaan umumnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan. Pengembangan bisnis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi pasar yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi produk dan logistik, dan mengadopsi teknologi baru. Konsep studi kasus. Pasar Borobudur merupakan pasar malam yang banyak berjualan ikan asar setiap harinya. Pasar ini begitu ramai karena harganya sangat terjangkau dengan berbagai macam ukuran ikan asar, mulai dari yang kecil 10.000 hingga yang harganya 100.000. Dalam perkembangan bisnis ikan asar ini menghadapi beberapa aspek, yaitu yang pertama supplier ikan mentah, kedua pelanggan, ketiga sumber daya, keempat pemasok ikan asar. Untuk ikan mentah yang digunakan berasal dari nelayan langganan untuk ikan yang dibelinya. Untuk satu malam penjualan ikan asar kadang masih tersisa untuk ikannya, sehingga ikan tersebut akan dies dulu sebelum diasar kembali atau dipanaskan lagi untuk penjualan besoknya. Ini membuat ikan tersebut kurang fresh dan merubah rasanya. Maka di sini dibutuhkan suatu ide untuk melakukan penjualan secara online. Dapat dibuat abon sehingga mendapatkan produk baru dan ikan asar tetap terjual pada setiap harinya. Berdasarkan hasil pengamatan dibuat suatu tabel. Di sini terdiri dari dua tabel, yaitu proses bisnis inti. Yang pertama, satu pemasaran dan promosi. Yang kedua, pemenuhan order. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Sedangkan untuk proses bisnis pendukung, yang pertama pengelolaan bahan baku, yang kedua pengelolaan sumber daya manusia, yang ketiga pengembangan suatu produk. Di sini untuk dapat dilihat yaitu yang dalam proses bisnis yang pertama yaitu rumah pembakaran ikan, kemudian pemasaran, pemenuhan order, layanan pelanggan. Di pemasaran sendiri yaitu penerimaan order, pemasaran dan produksi. Untuk pemenuhan order, pemilihan ukuran ikan, memanaskan ikan, kemudian pembungkusan ikan, pengiriman. Untuk layanan pelanggan terdiri dari dua, yaitu layanan penjualan dan komplain pelanggan. Di proses 2 dapat dilihat yaitu ada menjadi dua pembagian, yaitu pemasaran dan produksi. Di pemasaran sendiri untuk start, kemudian terima order pelanggan, ke produksi, survei stok ukuran ikan, kemudian hitung biaya jual dan ongkir, kembali ke pemasaran, hitung harga jual total, kemudian deal dengan pelanggan, bagian produksi, pembungkusan produk, pembagian produk pemesanan sesuai rute pengiriman, delivery produk, dan selesai.